Halo William, Oh, selamat malam. Will, malam. iya, Willy di mana posisinya? Saya di Medan. Di Medan. Ya. Oke. Saya baca tadi sekilas William ini ada gagal ginjal, ada diabetes. Mungkin William bisa cerita sih apa yang dirasakan dan bagaimana setelah ketemu hemohim. Boleh Oh, langsung cerita ada Willy? hmm. Awal saya kena penyakit ginjal itu di tahun 2016. Ya, ketika itu memang sudah stadium 3 atau 4 begitu. Jadi ya tinggal satu tingkat lagi itu harus cuci darah. Tapi yang masih bisa dikontrol dengan obat-obatan dokter selama setahun. Tapi pun kesalahan saya sendiri, saya juga sering mencoba seperti obat-obat herbal yang menyebabkan ginjal saya itu tambah lama tambah parah. Nah, jadi di tahun 2017 itu gejala yang awalnya itu kambuh, seperti misalnya mual, muntah, kan. Terus badan terasa kaku seperti masuk angin dan seluruh badan bengkak begitu. Dan tahun 2017 itu saya divonis harus cuci darah karena tubuh saya itu sudah mengendap cairan selama 20 kilo begitu. Jadi ya saya cuci darah di tahun 2017 ya. Awal cuci darah itu pasti sangat susah ya bagi kita untuk menerima keadaan. Terutama seperti misalnya saya waktu itu masih usia muda ya, masih banyak target yang ingin dicapai, impian perlu dicapai begitu. Jadi harus menyita seperti seminggu itu 2 kali atau 3 kali harus cuci darah. Otomatis waktu kita tinggal sedikit untuk kerjaan kita begitu. Dan itu awalnya itu sangat susah menerima ya. Tetapi ketika saya terjun ke dunia hemodialisis itu saya merasa shock ya. Rupanya sekarang kalau misal orang cuci darah itu sudah biasa. Sudah biasa banyak yang usia muda seperti saya cuci darah, bahkan ada yang masih kecil sudah cuci darah begitu. Jadi dari sana saya belajar mulai menerima, mengambil hikmahnya bahwasanya untung saya di usia sekarang baru cuci darah. Karena kalau misalnya di usia kecil cuci darah itu kan pasti sangat susah ya untuk mengontrol cairan yang masuk ke dalam tubuh kita begitu. Kalau misalnya di usia sekarang kan kita masih bisa memakai akal logika kita untuk berpikir, untuk menahan nafsu kita untuk minum minum air begitu. Jadi saya cuci darah sekarang sudah memasuki tahun ke-7. Jadi 4 tahun itu saya hemodialisis dan sekarang sudah memasuki tahun ketiga saya melakukan terapi CAPD menggunakan selaput perut kita untuk cuci darah tiap hari begitu di rumah. Jadi tidak usah ke rumah sakit lagi begitu. Jadi ketika saya belajar menerima uh, hemodialisis itu, saya aman-aman dan ya penuh hikmah, penuh syukur gitu selama 2 tahun. Jadi akar masalah saya itu muncul pada saat saya cuci darah sampai 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu waktu cuci darah tiba-tiba tensi saya naik sampai 200 lebih sehingga menyebabkan pembuluh darah saya yang pembuluh darah mata saya di bagian kiri ini pecah. Tetapi awalnya saya masih belum menyadari ya, masih konsumsi seperti obat tekanan darah tinggi ataupun obat anti radang begitu. Jadi setelah beberapa kali cuci darah itu, setiap memasuki jam ketiga atau jam ke 3,5 itu sakitnya kambuh. Kepala sakitnya kambuh. Saya merasa mungkin ini masih maksudnya tekanan darahnya tinggi atau efek dari cuci darah. Jadi saya cuma memakai obat anti radang ataupun panadol ataupun obat tekanan darah tinggi begitu. Tapi selama beberapa kali siklusnya tetap sama di jam ketiga atau 3,5 itu awalnya kepala, tapi akhirnya berujung ke mata kiri. Jadi mata kiri itu sakit sampai ujung kepala itu. Jadi setiap cuci darah memasuki jam ketiga itu mata saya terasa mau meledak dan keluar banyak air mata begitu. Tapi itu masih bisa dikontrol. Jadi ke dokter mata itu rupanya saya divonis uh,
mata saya ini kena glaukoma tingkat akhir. Jadi sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi saya berpikir saya masih ada mata kanan. Jadi saya masih bisa melanjuti kehidupan saya begitu. Jadi puncaknya di 2,5 tahun itu saya kena itu TB limpa getah bening. Jadi saya hampir kena limpa getah bening, ada benjolan di leher saya begitu. Itu sel darah putih saya meningkat naik. Itulah awal saya ketemu hemokim. Jadi tahun 2018 itu kan Atomy memasuki di Indonesia. Jadi atasan saya dan juga upline saya itu dia merekomendasikan saya hemokim. Hanya awal saya ketemu hemokim begitu. Jadi dia menawari saya hemokim. Jadi awalnya sih saya sangat anti namanya suplemen MLM. Karena semua suplemen saya sudah pernah mencoba sih, dari yang murah sampai yang mahal begitu saya sudah mencoba, tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi begitu. Tapi saya tetap menerima sih kebaikan orang lain kan, tapi saya cuma ambil tapi saya tidak minum. Sampai 2-3 hari ini hemokimnya ini sangat mencuri perhatian saya begitu. Jadi saya merasa kenapa saya tidak mencoba jika memang benar-benar bagus dan bisa membuat saya sehat kembali, kenapa saya tidak mencoba. Jadi awalnya itu saya mencoba setengah saset. Jadi setengah saset saya minum, setengah saset lagi saya bagi ke papa saya. Sebab kan hemokim di tahun 2018 itu sangat susah didapati. Karena kan kita harus order dari Korea ataupun dari Malaysia begitu. Jadi sangat susah didapati. Saya konsumsi mulai dari setengah saset sampai hari ketiga, hari keempat. Saya merasakan perubahannya begini. Awal saya waktu ngajar itu, mungkin saya cuma bisa bertahan 30 menit berdiri. Sesudah itu saya harus duduk atau terkelungkup sambil ngajar. Itu sangat capek dan sering ngos-ngosan begitu. Tapi saya konsumsi hemokim setengah saset kan selama 3-4 hari itu, saya merasakan tubuh saya itu on fire terus. Saya tidak merasa capek, bahkan saya ngajar lebih dari 2 jam tidak merasakan itu capek begitu, dan tetap on fire semangatnya. Biasanya semangatnya itu harus kita dari dalam menyemangati diri sendiri begitu. Tapi setelah saya minum hemokim setengah saset 3-4 hari itu, tubuh saya otomatis semangatnya. Jadi saya mulai merasa wah, hemokim ini luar biasa juga ya, bisa membantu tubuh saya jadi fit kembali begitu, semangatnya. Jadi saya tingkatkan jadi 1 saset. 1 saset, 2 saset selama 2-3 bulan. Jadi saya konsumsi 2-3 bulan hemokim 1 saset sampai 2 saset itu, saya merasakan perubahannya di dialisis saya. Biasanya kalau saya siap dialisis ya, itu rasanya sangat bosan, bawaannya ingin tidur, bawaannya vertigo kan, ruangan saya berputar 365 derajat. Jadi saya seharian tuh harus tidur sampai keesokan harinya baru keenakan. Dan esoknya harinya itu baru fit 100%. Tapi sayangnya keesokan harinya itu saya harus menjalani siklus yang sama lagi, harus cuci darah. Jadi setelah saya konsumsi hemokim 2 bulan, saya merasakan setelah saya HD itu saya masih bisa melakukan aktivitas ngajar saya sehari-hari. Dan rasa vertigo itu hilang. Dan perubahan yang saya rasakan itu di hasil saya. Biasanya kalau cuci darah itu pasti HB-nya itu naik sampai tak wajar dan sampai tubuh kita merasa panas kan, terlalu tinggi kan nggak boleh terlalu panas. Jadi kalau misalnya atau rendah, serendah-rendahnya sampai kita harus transfusi darah. Tetapi hemokim saya konsumsi 2 bulan itu, saya merasakan hemoglobin saya itu tak stay di angka normal, angka nyaman yang seharusnya nyaman bagi orang cuci darah. Dan saya mulai konsumsi hemokim itu, saya mulai menaruh kepercayaan di hemokim, sampai sekarang saya konsumsi 2 saset. Jadi kan saya memang ada diabetes. Sebelum saya mengkonsumsi hemokim itu HbA1c saya itu di angka 14, jadi sangat tinggi. Jadi setelah saya konsumsi hemokim selama 3 tahun ya,
tanpa putus ya, 2 saset itu kan, sekarang HbA1 saya turun sampai angka normal, sampai 5,8. Jadi saya merasakan hemokim benar-benar sangat luar biasa sih. Terus 5 tahun lalu kan jari saya itu ada seperti daging mati, tumor. Kata dokter itu sih tumor tapi tidak bahaya. Itu tumor jinak. Katanya nggak usah dioperasi. Jadi saya tidak hiraukan. Jadi selama ini saya cuma konsumsi hemokim selama beberapa tahun ini. Jadi 3 hari lalu saya raba-raba jari saya. Saya shock kan, jari saya itu daging matinya hilang sendiri. Jadi saya merasa memang hemokim memberikan saya kesempatan kedua untuk kehidupan saya begitu, dan untuk mengejar impian saya. That's why saya terinspirasi dari hemokim. Saya menjalankan atomi dan ingin menjadikan atomi sebagai jembatan saya untuk membantu orang yang senasib saya. Saya merasa orang yang senasib saya itu berhak kok mendapatkan kualitas hidup yang selayaknya orang normal. Dan perubahan yang saya rasakan ketika saya minum hemokim itu, saya merasakan organ tubuh saya itu serasa hidup kembali. Kira-kira testimoni hemokim saya sampai di sini, semoga bisa membantu teman-teman sekali. Terima kasih. Willy, boleh tahu nggak Willy usianya berapa, Will? 30. 30 ya. Waktu Anda divonis harus hemodialisis, usia berapa ya berarti ya? 23. Oke, terus terang waktu kami ya, mungkin nggak cuma saya yang mendengar perjuangan Willy ini nggak mudah loh untuk anak-anak seusia Willy yang masih 23 tahun lalu mengalami penyakit yang nggak pernah dibayangkan sebelumnya. Itu nggak semua orang bisa kuat seperti Willy gitu. Jadi buat teman-teman, ini menurut saya satu testimoni juga dari seorang anak muda yang nggak tahu ya Tuhan berikan apa untuk Willy, tapi saya yakin sekarang Tuhan berikan Willy untuk bisa membantu banyak orang lain yang mungkin nggak punya harapan tadinya. Willy kalau boleh tahu kadar air yang boleh masuk waktu harus HD berapa ya? Biasanya kan untuk orang-orang hemodialisis kan ada kadar air yang sehari boleh masuk gitu. Kalau waktu hemodialisis saya sehari cuma boleh minum 500 cc. Oke. Jadi boleh ya, ternyata istilahnya minum, banyak kontroversi terus terang ya. Orang yang ngomong kalau lagi sudah cuci darah nggak boleh minum hemohim, ada yang boleh minum 1 aja. Tapi ternyata ini ada testimoni benar-benar dari seorang yang selalu hemodialisis atau cuci darah, dan Willy minum sehari 2 saset. Ini tadi ada sempat pertanyaannya. Kalau minum dari setengah saset ke 2 saset tuh proses berapa lama, Will? Dari setengah saset kan di awal setengah saset, lalu kenapa Willy memutuskan minum 2 saset seperti itu? Sebab saya merasa setengah saset saya mengalami perubahan. Gimana jika saya tingkatkan menjadi 1 saset? Saya tingkatkannya bertahap sih. Jadi dari setengah saset ke 1 saset dulu. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu, saya baru naikkan jadi 2 saset. Oke. Sampai sekarang masih ya? Masih 2 saset? Sampai sekarang tetap 2 saset sih. Boleh tanya nggak? Ini maaf untuk mata, tadi kan kalau misalnya sempat glaukoma ya, ini berarti tetap mata kiri nggak bisa ya? Nggak bisa lihat? Masih nggak bisa? Mata kiri sudah tidak bisa melihat. Willy ngajar apa nih? Maaf kalau boleh tahu. Ngajar Mandarin. Oke. Laoshi. Jadi buat teman-teman ya, kalau ada vonis dari dokter, itu jangan terus membuat Anda down. Lihatlah seorang Willy yang menurut saya, dokter katakan apa, dia menjalani dengan semangat sampai saat ini dia 7 tahun menjalani hemodialisis. Berkurang nggak sih
HD-nya maksudnya? Kalau saya sih memang sudah harus seumur hidup. Karena fungsi ginjal saya sudah tidak sampai 10%. Ini ada pertanyaan ya, saya sekalian bacakan karena langsung bersangkutan. Kok Willy apa masih bisa keluar pipisnya? Maksudnya apakah Kalau buang air kecil sudah tidak bisa. Tapi saya sekarang dari hemodialisis sudah menjalankan terapi CAPD. Jadi saya cuci darah itu di rumah setiap hari dengan memasukkan cairan ke dalam tubuh saya itu. Saya menggunakan selaput peritoneum untuk melakukan cuci darah. Jadi saya sekarang cuci darah tiap hari. Jadi asupan cairannya itu tergantung 24 jam bisa keluar berapa. Misalnya bisa keluar 2 liter, berarti saya sehari itu sekarang boleh minum 2 liter 500. Setiap hari melakukan sendiri ya itu terapinya ya Will ya? Iya. Luar biasa. Udah nggak ada yang namanya menyerah dalam hidup ya Will ya? Terus berjuang untuk tetap semangat, juga semangat buat orang lain gitu loh. Aduh, saya merasa nggak ada apa-apanya nih. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya kayaknya. Oh, ada minum yang lain nggak Will selain hemohim? Ada. Saya ada minum spirulina, omega 3, reaktif kalsium, probiotik, fine gym. Itu nggak apa-apa nih. Kan kalau misalnya orang-orang yang udah masalah dengan ginjal, kan biasanya nggak berani minum yang suplemen, maksudnya entah itu obat atau suplemen, mereka takut kan, nanti kerja ginjalnya makin berat gitu. Apa yang Willy rasakan dengan minum, tadi udah disebutin banyak banget tuh. Karena saya sudah CAPD ya, jadi saya mungkin tidak takut karena pencucian saya itu tiap hari. Mungkin kalau misalnya saya sewaktu hemodialisis, saya akan merasa ketakutan. Tapi sekarang CAPD kan setiap hari kita pencucian. Jadi saya merasa aman sih. Oke. Udah dijawab ya, selain minum hemohim, sekarang udah minum yang lain-lain ya. Maksudnya ada, tadi apa aja, triaktif kalsium, Fine probiotik, apalagi Wit? Maka mungkin omega 3, terus luasantin, probiotik, fine gym, pomegranate. Aduh, itu enggak ini. Kalau minum hemohim kan harus banyak minum. Nah ini Bu Iren dia sudah sampaikan bahwa dia sekarang sudah melakukan CAPD, jadi cuci darah setiap hari sehingga itu nanti mesti cari ya CAPD apa ya, kalau panjang disampaikan di sini. Jadi Willy sudah bisa melakukan cuci darah sendiri di rumah, dan itu yang membuat tetap bisa meminum cairan bisa masuk sesuai dengan cairan yang dikeluarkan, seperti itu ya Will ya. Ya. Terima kasih. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi. Terus semangat Will, terima kasih sharingnya hari ini akan membuka banyak orang yang mungkin nggak merasa nggak punya. Orang tuh kalau divonis dokter sakit itu pasti udah lemes, nggak punya harapan, terus akhirnya rasa hidup itu udah nggak mau hidup nggak mau, mati pun enggan gitu ya kata orang. Tapi buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari seorang Willy, seorang 30 tahun yang berjuang 7 tahun dengan hemodialisis, dan dokter pun mengatakan dia harus cuci darah sampai seumur hidup dia masih tetap berjuang sampai sekarang, masih mempunyai semangat, dan sekarang mau berbagi dengan teman-teman, itu luar biasa. Terima kasih Will, semoga berkat dari sharing Willy ini menjadi berkat untuk banyak orang juga. Terima kasih.